Ya. Terus permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Benda cair kalau diam, kalau air, coba kalian amati air yang diam di gelas. Pasti datar kan atasnya? Iya. Iyalah, masa bengkok. Tapi kalau airnya tenang, kalau airnya habis diputar-putar, habis diobok-obok, datar nggak? Enggak. Tumpah. Iya, tumpah. Kemudian benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang Rendah. rendah. Nggak mungkin dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Harus dari yang tinggi Itu pakai magic. magic. Oh, bisa pakai magic. Kemudian, benda cair menekan ke segala arah. Air punya tekanan, semakin rendah tekanan, semakin rendah tekanan air pada tempat, maka tekanannya semakin besar. Jadi misal kita naruh air di dalam plastik. Habis itu plastiknya kita tusuk. Airnya langsung keluar kan? Itu karena ada tekanan dari dalam ke luar, makanya airnya keluar. Jadi bocor deh plastiknya. Terus, air atau benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Jadi kalau ada lubang sekecil apapun, pasti benda cair bisa lewat. Oke. Contoh benda cair apa? Air putih. Air putih. Kalau lubangnya sekecil COVID kan nggak bisa. Oh, sekecil COVID. Pokoknya kalau ada lubangnya pasti air bisa lewat. COVID kan ada di udara. Iya kan? Oke, apa lagi selain air putih? Teh. Teh. Terus? Susu. Air putih. Madu. Kopi. Air putih. Kopi bubuk itu. Kopi bubuk. Air putih. Air putih. Air hujan. Oh, air hujan. Air mandi. Air mandi. Sudah, Air itu keran. Air keran. air keran. Laut. Coba tebak ini. Air Benda hujan. cair yang warnanya kuning, yang biasanya ada di dapur. Jus. Jus. Jadi sama minyak. Jus. Itu termasuk benda cair. Sama minyak. Benar. Minyak goreng yang sekarang diperebutkan. Berebutkan ya. Ya, lanjut ya. Kecap. Iya, kecap. Benar, kecap. Jadi haus deh. Saus. Iya, saus termasuk benda cair. Agak kental. Ya, tapi kental. Tapi kan tetap bentuknya mengikuti wadah kan? Saus sambal. Tunggu ya, sebentar. Air perasan lemon sama jeruk. Air perasan lemon sama jeruk. Benar. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Oh iya. Hand sanitizer ada yang... Oh iya sih, cair sih. Oke. Sudah muncul? Sudah. Oke. Sudah. Lanjut. Habis benda padat, benda cair, habis itu benda gas. Gas. Kalau benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Jadi Angin AC. angin AC itu pasti menempati ruang Dingin kamar. banget. Ya, tergantung dia ditaruh di mana. Terus benda gas menekan ke segala arah, sama kayak benda cair. Terus Isinya balon. balon dan kantong plastik diisi udara kan, itu benda cair, benda gas. Benda gas yang selalu ada di sekitar kita yaitu udara. Coba siapa yang tahu gas apa yang kita hirup? Oksigen. Dan kalau yang dikeluarkan, tahu nggak? Kita menghirup oksigen. CO2 atau karbon dioksida. Apa? Karbon dioksida. Dioksida. Yes. Yang dikeluarkan tuh karbon dioksida. Yang dihirup oksigen. Nih, perubahan ada membeku, menguap, menyublim.
Terus ada mengembun atau kondensasi. Kalau membeku itu dari apa ke apa? Dari cair ke cair. Dari padat ke cair. Dari beku ke cair. Dari beku ke cair. Itu namanya apa? Dari cair ke beku. Nah, dari benda cair ke benda padat. Membeku namanya. Kalau dari Kayak es padat, batu. kan awalnya Dari air air kan? putih. Awalnya air kan? Terus Air putih kan ditaruh cair. Iya, air putih kan cair. Terus ditaruh di kulkas, jadi membeku. Kayak es krim. Wah, kayak es krim. Habis itu menguap. Kalau menguap gimana? Menguap. Menguap Berarti- itu kayak yang di kamar mandi itu. Di kamar mandi. Apa yang Kamar di kamar mandi? mandi. Menguap Ada itu deh. dari benda cair ke benda gas. Waktu masa air, Oh, iya. ya kan waktu masa air, airnya kan jadi panas, terus jadi menguap deh. Ada kayak asap ini ya, berubah jadi gas. Sebagian airnya jadi gas, makanya disebut menguap. Oke. Terus menyublim. Siapa yang tahu menyublim itu apa? Nah, Belum tahu. Apa ya? Menyublim. Nyemblim itu dari Dari apa kue? Dari tahu padat. kan yang bulat-bulat warna-warni di kamar mandi itu. Oh iya benar. Itu kamper. Kapur Gak baru. tahu namanya apa tapi pokoknya itulah. Ya itu gimana itu berubahnya? Jadi dia tuh dari dari padat ke cair. Padat ke cair. Tetot. Padat ke gas. Padat ke gas. Dari padat ke gas. Jadi, makanya kalau misalnya ditaruh di kamar mandi kan awalnya besar kan? Harum. Awalnya besar kan? Habis itu lama-lama jadi kecil. Itu gara-gara sulapan apa gara-gara menyublim? Gara-gara Menyublim. menyublim. Gara-gara Karena lama-lama menyublim. dia kena air dia makin kecil. kecil. Jadi berubah jadi gas. Padat. Yang padat tadi, yang bulat-bulat besar-besar tadi, lama-lama jadi gas. Makanya disebut menyublim. Kayak bad bomb kan sih? Apa? Bad bomb. Bad bomb. Apa itu bad bomb? Mas tidak tahu bad bomb itu apa. Bad bomb itu jadi tuh kayak dia pertama padat, baru dia tuh kalau direndam air di bathtub, baru dia tuh menjadi sabun Hilang. gitu. Oh, jadi hilang. Iya, tapi menghasilkan sabun. Dia jadi berubah jadi sabun. Iya. Oke. Yang terakhir ada mengembun. Ayo dari apa ke apa ya? Kalau mengembun, Dari kering ke basah. dari gas ke cair. Jadi udara kita tadi kan di sekeliling kita banyak udara kan? Iya. Nah, kalau suhunya dingin kayak habis Tadi hujan. Kalau dingin itu nanti biasanya coba kalian cek di daun-daun. Biasanya ada tetesan-tetesan air itu karena mengembun atau di dekat kaca-kaca itu biasanya ada kayak bintik-bintik air kecil-kecil, itu namanya mengembun. Jadi dari udara yang dingin berubah jadi cair. Zat gas berubah menjadi cair, itu disebut mengembun. Oke. Dihafalkan ya. Nanti dihafalkan ya biar besok bisa. Iya. Lanjut. Nah, ini tadi membeku. Dari benda cair menjadi padat. Oke. Contohnya es. Ini menguap. Dari benda cair berubah menjadi gas. Ini kelihatan nggak ini putih-putih? Ini putih-putih gasnya. Airnya berubah jadi gas. Itu asap sama uap. Asap atau uap. Ya ini kan berarti itu kan dari air kan sebenarnya. Tapi karena airnya terlalu panas, jadi ada uapnya, uap gas. Itu bisa dipegang nggak? Apa? Itu bisa dipegang nggak panasnya segitu? Kalau dekat sama airnya pasti nggak kuat, pasti terlalu panas. Tapi kalau agak jauh dikit
Enggak, itu apa namanya? Masih bisa kita pegang, masih hangat. Kalau agak jauh dari pancinya loh. Kalau sudah deket sama pancinya sini, wah itu sudah panas. Nanti Sesak tangannya luka. napas. Nah, ini menyublim. Contohnya ini namanya kamper. Iya tuh yang tadi Kim bilang. Kan? Ini namanya kamper yang biasanya ditaruh di kamar mandi. Kamar mandi, tapi jangan dimakan, walaupun lucu. Jangan dimakan, bahaya nanti, beracun. Dan yang ini mengembun, benda gas berubah menjadi cair. Selanjutnya, bentuk-bentuk energi. Ada beberapa macam energi di bumi. Ada energi panas, energi listrik, energi cahaya, terus ada energi Bunyi. ini. Energi panas, yaitu energi yang terjadi karena Energi panas. Terjadi karena sebuah energi. Karena panas. Iya, karena panas. Benar. Simpelnya karena panas. Yang panas itu berarti suhunya tinggi. Suhu yang tinggi, terus pindah ke suhu yang lebih rendah. Misal, waktu kita memanaskan air, awalnya airnya dingin kan? Terus setelah dipanaskan, setelah kena api berubah jadi panas, suhunya jadi tinggi. Maka di situ ada energi panas. Kompor. Bukan kompornya, apinya yang menyebabkan. Iya, kalau kompornya tuh energi listrik. Oh, energi listrik. Kan ada yang pakai gas. Ada juga yang listrik. Iya, ada yang listrik, ada yang gas. Kim pakai yang listrik. Oh. Lanjut, energi listrik. Kalau energi listrik berarti energi yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Contoh contoh benda yang menghasilkan energi listrik apa? Yang membutuhkan kompor. Kompor itu tadi. Kompor listrik ya berarti. Iya. Terus apa lagi? Yang kipas angin. Kipas angin. AC. AC. Apa lagi ya? Banyak loh. Handphone. Iya, dicas kan? Harus dicas. Wifi. Biar terang pakai apa biar terang? Lampu. Nah, itu makanya berarti listrik sangat dibutuhkan oleh manusia. Kalau gak ada listrik jadi gila, gak bisa main handphone. Oh, sayang handphonenya berarti. Bukan sayang listriknya. Ya, kalau handphonenya mati ya berarti istirahat, tidur. Kali kalau listriknya mati 1 tahun. Waduh. Berbahaya dong kalau mati 1 tahun. Lanjut ya. Iya. Lanjut, energi cahaya. Kalau energi cahaya itu berarti matahari. Oh, matahari itu energi cahaya. Sumber energi cahaya yang paling besar di bumi. Wow, berarti panas dong. Matahari tuh kalau kita semakin dekat sama matahari semakin panas. Buktinya kita cuman kena cahayanya aja. Kalau jam 12 panas kan? Panas banget. Padahal kita jauh dari matahari. Cuman kena cahayanya doang. Cuman kena cahaya tapi panas banget. Apalagi kalau kita mendekati matahari. Langsung terbakar bisa-bisa. Lebih panas dari lava. Iyalah, lebih panas, lebih ratusan kali lebih panas dari lava. Kalau lava itu sedikit itu masihan panasnya. Masukin jari langsung. Waduh, hilang jarinya. Langsung game over. Langsung hilang nanti jarinya. Game opel. Kalau misalkan dimasukin kepalanya bisa hilang. Bisa hilang dong. Jangan dimasukkan kepalanya. Orang kena api aja langsung luka, apalagi kena matahari. Ya kan? Jangan dilawan. Nggak bisa dilawan. Matahari itu bukan tandingannya kita. Sudah beda jauh. Jadi matahari kita anggap sebagai atasan.
Iya, harus hormat berarti ya. Hormat. Ayo, energi bunyi. Berarti energi yang dapat menghasilkan Speaker. apa lagi? Radio. Radio, speaker. Ada lagi. Headset. Headset. Oke, headset. Headphone. Headphone. Terus apa lagi ya? Aku gak bisa bilang headphone. Yang besar yang biasanya di ruang tamu yang bentuknya kotak. Ini headphone. Ya, itu headphone. Oh, yang headset itu yang kayak tali itu kan? Iya, headset itu yang ada kabelnya, yang tipis. Oh, yang kecil. thanks. Iya, apa lagi? TV. Ya, TV. Apa lagi? Handphone. Phone. Kipas. Oh iya, Kipas kan ada suaranya. Iya, tapi sedikit ya. Suaranya pelan kan? Iya. Kipas energi listrik. Ya berarti ya ada energi listrik sama energi bunyinya tapi kecil banget. Lagi ya. Hewan. Hewan. Hewan apa hewan? Hewan. Semua hewan. Manusia juga enggak? Manusia menghasilkan Kan ada bunyi. bunyinya. Iya, kan kita bisa mengeluarkan bunyi kan? Oh, Kita sumber itu ya. Apa tuh? apa? Kereta. Oh, Kayak cut gitu. ada peluitnya. Mm-mm. Ya. Ya itu termasuk sumber energi bunyi berarti. Nih, manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari. Misal, energi listrik diubah menjadi energi panas. Contohnya pada pemakaian setrika untuk menggosok pakaian biar enggak apa pakaiannya? Nggak kotor. Biar rapi kan? Biar enggak lecek. Iya, biar rapi. Terus energi kimia diubah menjadi energi gerak. Contohnya pada makanan yang kita olah. Makanan yang kita makan. Makanannya kita racun. Hah? Makanannya kita racun. Bukan kan? Lo kan kimia kan racun. Bahan kimia itu bukan racun. Ada beberapa yang emang racun, tapi ada juga yang bukan. Terus ukurannya harus ada takarannya, nggak boleh. Misal kita mau asal-asalan. Gak boleh suka-suka, ntar makanannya gosong. Nah, apalagi gosong, pahit nanti. Uwet langsung muntah. Nanti enggak Apa? ya Ketiga, Allah. Nanti gak ada yang mau makan makanannya. kalau gosong. Makanannya dibuang. Nah, sayang dong. Gak ada yang makan terus dibuang. Sonoin aja makanannya. Ya ampun. Habis itu lanjut. Energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Contohnya waktu pemakaian bel yang ada di depan rumah. Itu kan disambungkan ke listrik kan? Terus kalau dipencet bisa mengeluarkan bunyi. Berarti energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Kimi nggak pakai bel, tapi pakainya alarm. Jadi ada pencuri masuk langsung bunyi pintunya. Gitu. Iyalah, gitulah pokoknya. Terus ada energi gerak atau energi mekanik berubah menjadi energi panas. Contohnya pada gesekan dua benda yang terus-menerus sehingga menghasilkan panas. Coba kalian gosok-gosokkan kedua tangan. Lama-lama jadi panas. Jadi Ih, panas banget. Iya panas. Nah, Bukan itu panas banget. Energi gerak diubah menjadi energi panas. Kita juga kalau misalkan itu megang lampu kan panas. Lama-lama panas kan. Tapi itu bukan dari energi gerak, itu dari energi listrik. Ya, HP juga lama-lama panas. Iya, lama-lama panas. Terus, energi listrik diubah menjadi energi gerak. Contohnya pada kipas angin. Jadi kan kipas angin butuh listrik kan? Setelah ditancapkan kipas anginnya bisa berputar, berubah menjadi energi gerak. Contoh lainnya apa? Energi listrik diubah menjadi energi gerak. Yang tahu elektronik apa ya? Yang harus dicolokkan ke listrik, habis itu nanti jadi bergerak. Ini harus panggil Miss apa ya? Miss saja. Miss, ada yang live. Hah? Siapa? Ada yang live. Ini namanya itu Siapa? Sains Lutfi Hazmizan. Pencet paling.
Tunggu aja, nanti lah gabung lagi. Oh, dia di chatnya dia bilang izin live. Oh iya dah. Katanya maaf izin live. Gitu katanya. Ya benar kata Oh Ajwa, iya benar. itu. Lutfi Hamizan. Mungkin ada acara. Udah gak apa-apa deh, berdua dong. Siapa ini? Claire sama Ajwa. Ya, Claire Claire. Claire dari mana, Claire? Samarinda. Hah? Samarinda. Oh, Samarinda. Ya ampun, jauh banget. Kalau Ajwa? Bekasi. Wih, dari Bekasi. Wah, Terus dari- jauh banget bedanya. Coba tebak Miss di mana? Jawa. Jawa. Di mana? Kan ada banyak katanya. Jawa Barat. No. Oh my god, satu server bilangnya satu. Jawa Barat. Jawa Selatan. Jawa Selatan tuh nggak ada. Jawa Tengah. Apa ya? Coba. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, Jawa Timur. Kotanya? Oh. Miss dari kota Surabaya. Oh. Pernah ke Surabaya nggak? Pernah. Oh, pernah. Pernah. Ada sepupu di sana. Apa? Ada sepupu di sana. Oh, ada sepupu. Oke. Terakhir, energi cahaya berubah menjadi energi kimia pada pemanfaatan cahaya. Lanjut ya. Waduh, ini kok nge-freeze. Tunggu. Koneksi tidak mendukung. Tunggu dulu. Not support lah artinya. Wifi-nya gangguan kayak. Miss umurnya berapa? Miss umurnya 23. 23. Kalau Ajwa umur berapa Ajwa? Aku 7 tahun mau 8. Masih kelas 1. Enggak, udah kelas 2. Sama dong. Cepet banget berarti sekolahnya. Sama. Sama, Claire juga kelas 2. Umur 7 Sama. tahun. Yap. Miss dulu kelas 7 loh masih. Umur 7 loh masih kelas 1. Ajwa sama Claire cepet banget sekolahnya. Oke, lanjut. Ayo lanjut. Bagian-bagian hewan. Bagian hewan itu yang utama ada 3. Kepala, badan, sama anggota gerak. Anggota geraknya hewan tuh berarti kalau misalnya burung. Kukuruyuk. Kalau burung anggota geraknya berarti sayap dan kaki. Kalau ikan, anggota geraknya berarti apa ikan? Berenang. Anggota geraknya sirip sama Sirip sama gini. Kejang. ekor. Ayo ini dihafalkan, sudah tahu belum? Sudah. Hewan pemakan daging disebut apa? Ada yang karnivora, ada yang herbivora, ada yang omnivora. Karnivora itu hewan pemakan. Daging. Kalau herbivora, Pemakan sayur. Ingat aja Herbie. oh ya herbie. Herbie. Tumbuhan pokoknya. Herbal. Tumbuhan itu gak harus sayur, kan bisa buah-buahan, bisa biji-bijian. Ya Tapi pokoknya Kimi ngecek gitulah. kan? Kalau omnivora, Pemakan semua. pemakan Makan apapun. Makan apapun. Makan popcorn. Omnivora, contohnya tikus atau ayam. Tikus itu semuanya dimakan. Terus kalau ayam kan makan biji-bijian. Karnivora. Ayam itu omnivora. Oh. Makan biji-bijian terus juga makan Makan cacing. biji-bijian, cacing. Kayak rembo. Rembo, iya. Rembonya Filipin. Kalau kucing makan Whiskas. Iya, whiskas sama ikan. Whiskas sama tikus. Jadi masak Tikus. Musuhnya kucing tikus. Nah, lanjut. Manfaat hewan bagi manusia. Hewan dimanfaatkan
untuk kita makan kan biasanya. Dagingnya enak. Hewan apa yang biasanya dagingnya kita makan? Ayam goreng. Ayam, sapi, kambing. Ayam, Sapi sapi. enggak. Sapi ya. Iyalah. Kan makan Oh. daging. Masa kita nggak makan Kurban. sapi? Iya, kurban itu biasanya. Apalagi? Siapa yang pernah makan daging kelinci? Enggak. Nggak mau. Gak mau. Tidak, gak mau. Kelinci aja imut-imut masa dimakan dagingnya. Kasian ya. Manusia ada yang makan ini, ada yang enggak. Iya. Apa tuh? Ini Pik. pigi. Tinggi. Pigi lah. Oke. Habis itu ada juga yang dimanfaatkan telurnya. Iya, ada juga yang makan daging onyet. Tuh daging onyet. Monyet. Ada tapi bukan di sini. Gak boleh, itu dilindungi itu kalau monyet. Tapi ada itu YouTuber yang gila-gilaan makan daging onyet. Bohongan paling itu bohongan. Iya. Pakai daging hewan lain kali. Telurnya. Kasihan onyetnya. Ayam. Mending suruh dari kutu aja di rambut. Terus kalau sapi dimanfaatin susunya. Iya. Apalagi? Kalau ayam dimanfaatin otaknya. Kotaknya. Loh, otaknya kan bisa dimakan. Semuanya. Otak. Semua bagian tubuh ayam. dimakan. Iya kan? Ayam goreng. Kan lo kan ada tuh kepala ayam. Ada otaknya kan kepalanya tuh. Itu paha. Paha. Coba tanya sama itu. Tadi Mbah Google aja tanya, Mbah Google. Kepalanya. Kan di kepalanya ada otaknya tuh kecil, lenyot gitu, bisa dimakan. Iya. Oke. Yain aja. Emang benar tapi. Habis itu ini nih, coba. Kan cuman ada paha sama dada. Enggak, ada banyak, ada sayapnya, ada kaki. Ih, sayapnya crispy. Ada Pak. Terus ada ususnya, biasanya ususnya tuh dibuat Kakinya. Iya, ceker. Paru-paru sapi. Paru sapi. Enggak ada. Paru sapi. Ada loh paru crispy kayak kerupuk. Itu paru-parunya sapi gak sih? Bukan Iya, ayam. paru-parunya sapi ya? memang. Kamu suka? Ayam juga punya paru-paru. Ayam punya paru-paru. Ayam nggak punya paru-paru. Ayam nggak punya paru-paru, makanya tadi Miss dengarnya paru-parunya ayam. Hah? Sapi. Paru-parunya sapi sama darahnya sapi sama itunya. Apa tuh? Kalau ayamnya kaki suka kalau ayamnya kaki kalau ayamnya Ayam. Ikan. Oh ya, lupa Anda. Kalau kakinya ayam itu Ikan loh, ikan bisa dimakan loh. kalau kakinya ayam bisa dijadiin ceker. Ceker ayam geledek. Ayam. Terus kalau ikan kan dimakan semuanya. Ikan lo bisa. Ikan balado. Kalau ikan aku nggak suka. Jangan banyak sembarang. tulang. Ada yang enak. Ayo sekarang, ayo. Tulang. Sudah, ayo dibaca. Kapan Bagian tubuh belajarnya ya? kucing. Ayo Claire, dibaca bagian tubuh kucing ada apa aja? Bagian tubuh kucing ada rambut, mulut, gigi, dada, cakar, kaki, ekor, perut, kumis, mata, telinga. Kakinya kucing ada berapa? Ada 4 lah, masa ada 100. Siapa tahu ada yang bilang ini, ada yang bilang 2. Manusia dong. Nah ya, jalannya 2 kaki. Terus ini, kucing punya Tapi jangan salah loh, kucing bisa berdiri loh. Ya memang. Iya emang, tapi kan sebentar. Iya sebentar Abis itu doang. jatuh. Nangis deh. Ada ekornya juga, ada kumisnya. Terus telinganya bentuknya mana ini? Temen aku ada yang bilang kalau kucingnya lagi tidur, kalau
kalau kita injek ekornya nanti bisa dicakar. Kita Pingsan. Meskipun nggak tidur, kalau kita injek juga pasti dicakar, kan sakit. Iya, aku Kimi pernah dicakar. Kimi Kemarin aku dicakar. Ya ampun, kenapa kok dicakar? aku ada kejadian. Jadi ceritanya tuh aku main sepeda kegiles ekor kucing. Ya ampun, iya. Gitu. Terus Ya terus kucingnya yang ngejar aku. Untung aku naik tangga. Wah. naik tangga. Ayo Ya, ya dibaca, di rumah. sudah ya dibaca. Rumahku surgaku. Mata berfungsi untuk melihat. Telinga fungsinya untuk Telinga berguna untuk mendengar. Dengar. Ini untuk Mendengar musuh. Kumis fungsinya apa kumis? Kumis ada Kumis fungsi- buat pamer. Berguna untuk mendeteksi mangsa. Ayo Claire, jangan bercanda terus. Untuk mendeteksi mangsa. Jadi dia nanti melihat ada musuh. Kalau nggak ekor ya? buat keseimbangan tubuh biar dia seimbang nggak jatuh-jatuh. Makanya kalau misalnya ekornya diinjak tadi langsung nyakar kan? Langsung Iya marah. betul. Kalau ekornya copot dia marah. Untung aja. Untung aja berhasil kabur. Cakar Tapi ini. ya Beneran tapi dicakar. Dicakar tapi nggak ada darahnya. Oh. Itu masih kecil berarti kan lukanya? Tapi Kim ada lihat loh kucing nggak ada ekornya. Ya. Iya ada yang cacat. Itu cacat itu kasihan. Terus ini Ada juga yang Ekornya dipotong. dimotong. ini habis jatuh atau kena kendaraan jadi putus. Kegiles. Ya, kamu tadi katanya pernah kena gilas kucing. Kena ekornya kucing, ayo. Tapi kan nggak patah ekornya. Oh, nggak patah. Oke. Perhatikan ini penting. Mata kucing sangat tajam sehingga dapat melihat di kegelapan. Jadi meskipun gelap, kucing itu masih bisa melihat dengan normal. Terus biasanya matanya kucing tuh kalau dalam keadaan gelap kayak bersinar gitu. Pernah lihat Iya nggak? bersinar. Lampu, Aku pernah lihat. Ya, Terus aku juga Itu kayak lampu. aku Kayak juga lampu. pernah lihat ada kucing orang dia kayak matanya berubah gitu. Tuh. Berubah. Tapi lah, Iya. kok nggak disebutin sih? Kok nggak disebutin kucing punya 8 nyawa? Hah? Nggak ada itu cuma mitos. Bohongan itu. Itu cuma hoax, itu Kayaknya cuma mitos hoax. aku. Itu Habis cuman itu dia hoax. jatuh kenapa nggak mati? Ya emang kebetulan masih hidup aja, masih selamat. Soalnya dia tuh fleksibel badannya, kayak bisa selentur itu. Kalau boneka udah tentu nggak apa-apa. Jadi meskipun udah jatuh dari lantai 2 masih bisa hidup. Soalnya dia Atau enggak kegiling. Kegilingnya mati aja. Nah, kalau itu ya meninggal. Napas dia cekek. Ayo ini sekarang lanjut. Bagian tubuh ikan. Ada sisi, insang, mata, mulut, sirip itu yang di bawah dan di atas. Terus ada ekor. Ini yang buat bernapas, kalau nggak dia nggak bisa napas. Bernafasnya dengan Banyak banget yang ininya. Yo, ini insang untuk bernafas. Ini yang penting, insang untuk bernafas. Ekor itu mengatur arah gerak. Jadi ekornya ikan itu buat ngatur. Oh, dia mau belok kanan, dia mau belok kiri. Kayak mermaid. Ya, itu makanya dilihat dari ekornya. Ekornya punya fungsi mengatur arah gerak. Kalau sirip berguna untuk berenang. Matanya tajam nggak kayak kucing? Oh, no. Enggak. Matanya tuh matanya kucing kayak pisau, katanya tajam. Ini nih baca. Ikan tidak memiliki kelopak mata sehingga tidak pernah tidur kan kelihatannya. Padahal sebenarnya ikan itu Selalu ini nih. Selalu gini terus. Dia tuh tidur mah cuma gini kayak mati. begitu. Disangkanya mati dia tidur. Tidurnya ikan tuh sebenarnya ada ciri-cirinya. Ikan tuh kalau tidur biasanya dia diam. Hanya ekor dan siripnya saja yang bergerak. Tapi dia dikira orang mati. itu sebenarnya tidur bukan mati. Tapi kalau udah lama sampai berjam-jam ya itu bisa jadi meninggal sih. Ada kan tiba-tiba orang udah tuh itu kan padahal lagi tidur langsung dibuang. Ya ampun kasih. Iya. Langsung dibuang. Miss, Nggak tahu tuh posisinya tahu enggak. Miss. Ya, pokoknya lagi baring gitu.
aku pernah lihat di YouTube ada onta bisa ngeprank orang. Gimana caranya? Jadi dia tuh dia jadi dia tuh sebenarnya cuman pura-pura, dia cuman tidur gak mati beneran gitu. Terus orangnya langsung kaget. Mm-mm. Bangun. Kalau ceritanya tuh kalau yang ikan tuh dia tuh lagi tidur. Si ikan itu gak tahu apa-apa, baru dia kan lagi tidur tuh. Disangka pemiliknya mati langsung dibuang. Ya ampun. Ya harus ditunggu dulu lah atau dipegang-pegang. Kalau ternyata bergerak ya berarti masih hidup. Dilihat ekor sama siripnya tuh meskipun tidur tetap bergerak. Jangan langsung kalau lihat kalau kelihatannya udah mati langsung dibuang, itu jangan, seharusnya didiemin dulu sampai bangun gitu. Coba dibangunin dulu, bangun nggak ya? Banguninnya pakai alarm. Oh, pakai alarm. Oh, Dia nggak punya telinga loh. Ayo lanjut burung. Burung punya dua sayap. Bulu, ekor, sayap, cakar, kaki, paruh, mata. Mulutnya burung itu disebut paruh, oke? Oh. Jadi kalau ada soalnya jangan jawab mulut, jawabnya paruh. Ya, kalau burung. Kalau kucing ya tetap mulut. Ya kali kucing paruh. Masa kucing pakai paruh? Dikira aku paru-paru. Dikira aku paru-paru. Bukan. Nah ini, ekor fungsinya menjaga keseimbangan tubuh saat terbang. Paruh untuk makan. Kaki untuk bertengger di pohon, untuk menempel di pohon. Buat makan. Buat berdiri. Kaki buat makan. Loh, dia nggak bisa makannya loh. Bisa pakai kaki. Oh, Kalau misalkan kitanya cacat gak ada itunya kan bisa pakai kaki makannya. oh iya sih. Terus ada cakar. Atau enggak disuapin. Ada cakar untuk mencengkram mangsa. Terus ada lagi tambahan. Tubuh burung ditutupi oleh bulu. Terus bentuk paruh dan kaki burung berbeda-beda sesuai dengan makanannya. Jadi burung yang pemakan tumbuhan, pemakan biji-bijian, sama burung yang suka makan daging, itu bentuk paruhnya pasti berbeda. Miss, mau tanya. Apa? Burung hantu itu karnivora atau herbivora atau omnivora? Burung hantu. Burung hantu itu Burung hantu. Kalau kelelawar kan dia makan buah. ya kalau kelelawar itu makan buah. Makan sari-sari buah. Kelelawar. Berarti masuk apa kalau kelelawar? Kelelawar. Burung hantu. Omnivora. Omnivora. Kelelawar makan daging. Kelelawar enggak. Apa ya? Miss, kita ada belajar ini enggak? Apa tuh? Mamalia gitu. Mamalia. Oh. Mamalia apa sih? Burung hantu itu masuk karnivora loh. Burung Kalau hantu karnivora dia makan manusia dong. Enggak Kayak harus. singa. Burung hantu itu soalnya ternyata bisa makan ikan, makan tikus, makan tupai, makan hewan. Gede banget. Tupai. Iya. Tupai itu kan hewan favorit kalau dimakan sama dia. Bukan burung hantu yang biasanya dirawat sama orang. Kenapa kita mau tanya kenapa nama kita dikasih sains garis satu? Ya, soalnya ada yang belajar matematika hari ini, ada yang belajar bahasa Inggris, ada yang belajar matematika, ada yang belajar. Tempat bahasaku Allah. Oh, itu awal. Tempatku Reddit. Rabbit kan kesukaan aku tahu. Ayo belajar dulu. Bagian Ya, tuh ntar gak belajar, udah habis waktunya. mulai akar, batang, daun, ada yang punya buah, ada yang nggak punya buah. Terus ada juga bunga. Oke. Miss mau nanya. Nah, Kalau tanaman alpukat tuh buahnya keluar gak sih? buahnya Tanaman keluar. alpukat Kenapa? itu dia buahnya itu bukan
buahnya. Alpukat dong. Masa buahnya jeruk? Ada buahnya. Masa pohon alpukat tumbuhnya jeruk? Kok jadi ajaib ya? Iya, Kok pohon mangga berarti menghasilkan mangga? enggak. Kalau pohon jambu menghasilkan jambu. Iya, pasti. Nih, tumbuhan itu berfungsi, bermanfaat loh buat manusia ternyata. Selain dibuat makanan, ternyata tumbuhan itu menghasilkan oksigen atau udara yang bersih, sehingga bisa membantu kita untuk bernafas dengan lebih enak. Kalau misalnya Tanaman itu O2 atau CO2? tanaman itu menghasilkan O2, Oksigen 2. tapi dia kalau misalnya mau fotosintesis butuhnya CO2. Fotosintesis apaan? Jadi kalau ada asap-asap kendaraan tuh diserap sama tumbuhan, terus diolah, nanti habis itu dikeluarkan jadi oksigen, disulap sama tumbuhan. Makanya semakin banyak tumbuhan semakin sehat udaranya. Makanya kita harus menanam tumbuhan. Oke. Yuk, ciri-ciri makhluk hidup ada 5. Memerlukan makanan, dapat bergerak, dapat bernafas, mengalami pertumbuhan dari bayi sampai besar sampai tua, dan dapat berkembang biak itu bisa punya anak, menghasilkan keturunan. Oke. Oke, selesai. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham. Tidak. Sudah. Belum selesai. Bahas soal dulu dong. Tunggu ya. Bentar. Stop incoming video. Miss, ini siapa ya Smart Solution tuh? Oh, yang ini, yang bikin link Zoom-nya. Oh, Ada kan? Oh, host. kalau Miss co-host. Co-host tuh apa sih? Miss yang berbicara soalnya. Miss yang menjelaskan. Co-host tuh apa sih? Host itu artinya ini pembicara yang menjelaskan. Host itu penggantinya. Kayak gurunya, oke? Kalau di kelas tuh kayak gurunya yang menjelaskan siapa. Tapi ada juga murid-muridnya jadi ketua kelas terus jadi co-host. Ya, ayo dijawab. Nomor 1, siapa yang bisa? Aku. Apa jawabannya? A, B, C, D. Kecuali Berikut adalah sifat bahan plastik kecuali. Maksudnya? plastik kan punya sifat. Tadi plastik kan udah ada. Setiap benda padat pasti plastik itu biasanya transparan. Terus kalau dibakar tahan panas enggak? Enggak lah, cair. Oh, berarti tidak tahan panas. Berarti kalau kecuali yang mana? Relatif ringan apa tuh? Relatif ringan. Ya, relatif ringan benar. Tidak mudah pecah. Benar. Ya, masa plastik bisa pecah kecuali dirobek? Iya, nih. Jawabannya apa? Ya, Nah, itu plastik. Ajo bawa plastik. Kan ada kecuali, berarti yang salah. Yang salah itu tahan panas. Apain, Claire? Enggak, cari. Coba, kelompok benda yang berasal dari karet adalah? Karet rambut biar cantik. Jadi baca. ban mobil. Iya. Ban mobil. Mana yang benar? Oh, ban mobil, balon, sandal. Jawabannya apa? B. B. Balon, ban mobil dan sandal dari karet kan? Oke. Benar. Oke. Kalau A gimana A?
Tempat minum Kalau tempat minum dan Kan dari mobil dan dari plastik. apa buku? kan karet. Buku dari kertas. Buku padat kan? Dari kertas kan? Iya, Ya udahlah. Yuk lanjut. bahan dasar untuk membuat pakaian kerja, pemadam kebakaran, jas hujan, dan jaket wall secara berurutan adalah apa ya? Maksudnya apa ya? Ini nggak paham. Tahu. Coba pakaian pemadam kebakaran dari atau logam atau asbes atau karet. Dari plastik. Masa pakaiannya pemadam kebakaran dari plastik? Tetap kebakar dong. Logam, plastik, dan bulu domba. Logam, plastik, dan bulu domba. Iya. Yang benar. Iya, aku mau jawab itu. Aku jawab itu. Kalau logam itu cepat panas. Oke. Masa sih? Nih, pakaian Tahan pemadam panas ya? kebakaran dari bahan dasar serat asbes. Karena serat asbes tidak mudah terbakar. Plastik dan karet mudah terbakar, sedangkan logam sifatnya itu keras dan kuat. Berat, jadi kalau berat kan jalannya susah dong. Kalau pakai logam. Iya kan? Nanti susah gerak karena sifatnya keras. Makanya pakai asbes. Ayo ini, pada saat kita memanaskan air dengan api, suhu api akan berpindah. Ya, berpindah ke air kan, sehingga membuat air panas menjadi mendidih. Ini merupakan contoh energi Cahaya. cahaya. Apa? Panas. Energi panas. Kan awalnya dingin jadi panas kan, berarti energi panas. Emang bisa ya? Yo ini. Energi listrik dapat berubah menjadi gerak. Contohnya pada alat-alat kipas. Yakin? Televisi. Listrik menjadi gerak. Kipas. Kipas. Benar, jawabannya kipas. Kalau televisi apa? Listrik menjadi apa? Kalau kan energi listrik itu televisi. Kalau lampu tuh energi cahaya. Listrik jadi cahaya, itu lampu. Kalau listrik jadi suara, itu televisi bisa, radio bisa. Dan oke. Loh, ayo Claire, jangan coret-coret. Claire coret-coret ya, Claire. Nih bentar dihapus. Bisa dihapus kok. Gimana hapusnya? Nih caranya tuh 3 pencet eraser. Baru Iya, udah tahu. Ayo dibaca. Perubahan energi yang terjadi saat alat di samping dinyalakan adalah, ini gambar apa ini? Tahu nggak? USB. No. Apa tuh gak tahu? Bor kah? Ini namanya solder. Solder kan pundak. Solder, bukan solder. Solder itu biasanya dipakai Shoulder. memperbaiki sesuatu. Shoulder, knees, and Itu ada colokannya berarti dari apa? Ada colokannya berarti dari listrik diubah menjadi, nanti ini kalau dicolokin ke listrik jadi panas. Ujungnya ini jadi panas terus dibuat motong-motong sesuatu. Buat nusuk-nusuk sesuatu. Buat nusuk kabel dan lain-lain. Berarti dari listrik ke panas. Apa berarti jawabannya? A, B, C, D. Listrik ke panas, Queen. Listrik ke panas. Energi listrik diubah menjadi energi panas. Apa ini? D. Memilih berjalan kaki untuk berpergian merupakan contoh tindakan yang dapat menghemat energi
Apa? Kan kalau jalannya berarti nggak pakai kendaraan kan? Kendaraan itu pakai Siapa? Itu siapa yang nyorot? Ayo, Claire, kok gak dihapus, Claire? Oh, lupa. Gimana hapusnya? Lihat gak ada tandanya? Lihat gak? Kelihatan. Lah aku dimatikan. Apanya? Gimana aku mau hapus? Annotate-nya. Ayo, yang dihapus. Masih mati. Sudah diaktifkan. Itu masih ada nih annotate-nya. Iya, Claire ini ya ampun. Wait, aku pakai HP. Oh, pakai HP. Aku pakai tab. Oke nih. Udah, ya ada nih. Udah belum kehapus? Belum. Di sini Belum. Masih ada di coretan matahari nih kan. Tulisan matahari ada coretannya. Di sini sudah kehapus. Oh, Ini mungkin aku habisin nggak bisa. Coba screenshot terus dikirim di mana? Terus kirim di mana? grup. Di chat. Gak bisa. Kan kamu nggak ada grupnya. Kan nggak ada grupnya. Wait, screenshot di grup nih. Biarin, ayo yang dijawab. Kalau jalan kaki kan menghemat energi apa berarti? Kalau jalan kaki kan nggak pakai. Memilih berjalan kaki untuk berpergian merupakan contoh tindakan yang dapat menghemat energi minyak bumi sama listrik. Minyak bumi. Betul ya. Karena kan jadi nggak pakai kendaraan kan? Apa Anda minyak bumi dah? jadi minyaknya tuh khusus bumi. Minyaknya berasal dari bumi. Ayo lanjut. Ikan adalah hewan yang tidak memiliki Halo? Kok gak ada suara? Ajwa dijawab. Ya. Ikan adalah hewan yang tidak memiliki. Jelaslah, udah jelas. Gampang loh. Jelas. Udah clever udah. Jawabannya kaki, B. Iya. Iya betul kaki. Iya benar Ya kan? aku udah bilang kaki. Bisa ikan punya kaki. Dia bisa jalan dong kalau punya kaki. Ngapain dia berenang kalau dia punya kaki? Ayo. Ayo sekarang Claire. Gantian. Bagian tubuh tumbuhan Yang yang berada berada dalam tanah adalah ya jelas akar. Benar, akar. Masa daun di dalam? Mati dong nanti tumbuhannya. Ayo ini. Mangga Siapa ini? Ajwa. Oke. Gampang. Apa? Mangga Aku nggak menyimpan bisa cadangan makanan di bagian daun. 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 Tahu. Batang. Mangga itu apa? Akar. Mangga itu buahnya apa daun? Buahnya. Nanti menyimpan cadangan di Belum. apa? Mangga itu menyimpan pohon mangga. Cadangan makanannya buah mangga kan berarti. Kalau kentang itu berarti di akar. Kalau tebu, Iya di akar. itu berarti di batang. Ayo ini. Karena sekarang Claire gantian. Oke. Mana? Soalnya mana? Nomor 10. Gak ada. Di sini gak ada apa-apa. Tunggu. Di sini masih nomor 9. Tunggu. Di Ajwa sudah muncul belum? Di aku itu udah kok. Nomor 10 kan? Belum, itu masih 9. Tunggu
Tunggu sebentar. Masih 9? Sudah? Masa belum muncul? Belum, masih 9. Masih tetap di 9. Masih ada akar. Masih Mangga menyimpan cadangan makanan di bagian Iya, akar, batang, daun sama buah. Sekarang? Belum, masih. Ya ampun. Iya masih. Tunggu habis ini. Sudah muncul? Belum. Belum. Ya. Tunggu deh. Kalau oke. Nah, sekarang masih lemot. Masih Dodi. Iya sama. Masih Aduh. Putri. Masih ada tulisan Putri Erika has start screen sharing. What? Sama nggak kamu? Loadingnya lama banget. Keluarin soalnya tadi. Sudah belum? Belum. Ya ampun. Ngelek. Kalau sudah bilang ya. Belum dari tadi. Masih loading. Iya masih belum. masih ada tulisan Putri Erika Hester. Ajwa kenapa ketawa terus? Miss keluarkan deh. Pasti masih. Melek, Pasti Miss, masih. melek. Nah, ini udah. Sudah? Iya, ini 11. 11. Ayo dibaca dulu. Air Adalah benda yang ukurannya ya jelas lah. apa? Rata. 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 Makasih udah kasih soal gampang banget. Ya besok kan ada yang susah, ada yang gampang. Iya, digabung. Aduh, nge-lag lagi, ya ampun. Kenapa sih koneksi ini tidak mensupport? Iya. Sangat jahat. Mendingan langsung ketemu. Iya, langsung ketemu ya. Tapi jauh. Iya, jadi. Rumahnya jauh semua. Ya, ini ke 10. Lanjut langsung nomor 12. Air bisa Bisa berubah jika dipindahkan ke tempat yang sama. Pindah ke tempat yang sama berubah tak bentuknya. Misal, Miss pindahkan awalnya di gelas, terus dipindahkan di gelas. Bentuknya langsung beda. Sama dong. Iya, sama. Harus dipindahkan ke tempat yang berbeda. Baru bentuknya berbeda. Nih, es batu yang dibiarkan di luar lemari es akan mencair jika terkena apa ya? Tanya lagi, tanya. Kimberly, dia tanya. Belum.
Apa? Ajwa tahu Es nggak? batu yang dibiarkan di luar lemari es dapat mencair jika terkena. Oh, tahu. Apa? Coba dijawab. Terkena panas. Terkena panas. Kalau kena panas jadi mencair. Tadi ciri-ciri makhluk hidup. Kecuali. Ada kecuali. Ayo dilihat. Kecuali apa? Yang salah berarti cari yang salah. Kimi tahu. Apa? Tidak dapat berkembang biak. Nomor D. Tidak dapat berkembang biak. Benar, harusnya dapat berkembang biak. Manusia awalnya bayi, lalu bisa berkembang biak. Hidup awalnya kan bayi, bisa tumbuh. Pertumbuhan. Iya. Salah. Berkembang biak. Iya. Berkembang biak apa pertumbuhan? Berkembang biak. Pertumbuhan. Tuh kan benar, pertumbuhan. Dua-dua lah pokoknya. Perkembang biakan itu kalau punya keturunan, punya anak itu namanya berkembang biak. Perkembang biakan. Pertumbuhan, jadi dari lahir bayi, balita, batita, terus SD. SMP, SMA. Kuliah, kerja, tua. Ibu jadi nenek-nenek. Lansia. Nggak mau jadi nenek-nenek. Ayo lanjut. Manusia bernafas, menghirup. Kimi tahu. D. Oksigen Mengeluarkan dan karbon dioksida. Karbon dioksida. Oksigen yang karbon dioksida yang dikeluarkan. Hewan yang hidup dan memakan daging dinamakan hewan. Apa tadi? Clear tadi tahu tadi. Oh, Kimi tahu. Omnivora. Omnivora. Iya. Herbie. Tadi kata karnivora. C. Karnivora. Makan daging itu kari. Ingat kari. Kari itu daging. Daging. Karni bukan kari. Kalau Ya kan Herbie, karni itu bisa jadi kari. Tinggal diinget aja. Iya. Herbie tadi. Kari. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dari masalahnya hingga dewasanya adalah katak. Karena dari kecebong, berudu baru katak. Iya betul. Nah, ini kan gambarnya. Bukan metamorfosis. Iya, metamorfosis. Oh, metamorfosis. Awalnya Kayak kupu-kupu ya. Awalnya dia belum punya kaki, terus mulai punya kaki. Ini katak muda. Oh, punya ekor dia. Dia masih punya ekor. Nanti kalau sudah besar, ekornya hilang. Iya, jadi Jadinya bisa. rebek. Kalau katak muda gini tuh kayak cicak. Rebek nanti jadinya. Ini gampang. Ya gampang banget, aku pernah. Timur. Timur itu. Dia pulang ke barat. Tenggelam di barat. Ayo ini. Pakaian yang basah menjadi kering. Hal ini terjadi karena matahari menghasilkan energi cahaya. Cahaya. Panas dong. Oh, panas. Tadi udah bener tadi jawaban kedua. Dari basah ke kering. Berarti kan butuh panas. Cahaya kan jadi gelap ke terang. Iya ya. Oh, tadi jawabanku sudah benar, Ajwa.
Kurang teliti. Enggak boleh. Berjemur di bawah cahaya matahari pagi bagus untuk tubuh. Jawabannya B karena matahari mengandung vitamin C. Vitamin C. Iya. Enggak, D. Vitamin D. Kalau vitamin C itu pada buah. Tuh, kalau vitamin C itu jeruk. Vitamin C itu jeruk. Iya juga sih, gak mikir aku. Iya. Lingkungan sehat. Lingkungan sehat ditandai dengan kondisi urangan lagi udaranya ya. Bersih lah. Masa polusi dingin panas nggak mungkin. Mate. Kalau sehat itu pasti udaranya bersih. Lingkungan yang tidak dapat sehat. Oh, Apa? sumber penyakit. Berpenyakit. Nah, Bener. Lo kan bisa juga sarang penyakit sih. ya boleh. Tergantung pertanyaannya nanti apa. Rumah yang Punyai. banyak. Karena ada udara. Baru mau jawab. Iya dong, makanya lebih cepat. Banyak jendela. Next. Kelereng lebih mudah Kelereng yang lebih mudah bergerak karena bulat. Bulat. lebih mudah bergerak. Gerobak di jalanan udah. Sulit bukan. Bergerak sangat cepat. Semakin cepat. Baca pertanyaannya. Ayo. Makin cepat. Jalan yang gimana itu jalannya? Sulit bergerak. Batu-batu. Batu-batu. Sulit bergerak. Sulit bergerak. Tadi jawabanmu udah bener loh, Ajwa. Ayo yang teliti. Iya, Boleh. bola yang ngelinding jauh. Di permukaan yang bisa menggelinding jauh. Kalau permukaannya gimana? Permukaan Baru aku mau jawab berbatu. Kasar. Yang benar rata. Yang benar rata. Ini salah. Salah naruhnya. Aku hampir mau Hampir jawab berbatu. Kalau berbatu kan jadi susah jalannya. Ya kan? Iya. Terus kalau pengen ngejar nanti jatuh. Terus kakinya luka. Videonya lucu banget. Iya. Iya lucu banget. Sampah demi. Iya lucu banget. Foto. Bentar. Foto. Bentar. Di screenshot. Simut. Wait. Saya toh. Screenshot plus foto. Gerak-gerak lagi. Tunggu, itu sudah digerak-gerakan lagi. Thanks. Yeay. Belum. Aku belum. Udah. Sudah. Udah. Pas Belajar apa aja? science. Apa ya? Benda padat, benda cair, benda gas. Belajar gas. Terus apa Iya, lagi? Bagian tubuh hewan dan tubuh hewan dan tubuh manusia.